setia mengasihimu, Yesus. Salam, puji Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, jiwaku haus, haus akan kasih. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersepi di hatiku. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersepi di hatiku. Oh Yesus, kekasih-Ku hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasih-Ku hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Nah Tuhan, doa kami, juga kerinduan hati kami, untuk kami senantiasa belajar setia kepada Engkau. Karenanya berfirmanlah buat kami semuanya Tuhan, untuk kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Tuhan menolong kami untuk kami senantiasa hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kuasa darah-Mu kami semuanya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yesus emang sih. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul menjadi tanah yang baik. Kita akan
membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Ayat yang pertama ini kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sudah menemukan semua? Baik, kita akan baca bersama-sama Lukas 8 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Saudara saya kasih Tuhan, saya akan membaca ulang untuk saudara. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang, ini adalah perkataan Yesus. Saya yakin yang dimaksud Yesus tidak sembarang orang, tidak semua orang. Lalu orang yang bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai tanah yang baik? Pernyataan Yesus dalam kalimat berikutnya ini memberitahukan kepada kita ada 3 progres atau perkembangan, ada 3 perkembangan yang harus dialami, atau ada 3 progres yang harus dialami oleh setiap orang percaya agar bisa dikategorikan sebagai tanah yang baik. Baik, kita belajar. Yang pertama adalah yang setelah mendengar firman itu, 1, kita save ya, mendengar firman. Yang kedua, menyimpannya dalam hati yang baik. Yang kedua, kita save lagi, menyimpannya dalam hati. Dan yang ketiga, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita save ini. Yang pertama tadi mendengar firman, kemudian menyimpannya dalam hati, dan yang ketiga mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita akan membahas satu persatu progres yang harus dialami oleh orang Kristen ini agar bisa menjadi tanah yang baik. Yang pertama, mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Ada kata setelah di depan kalimat mendengar firman itu. Perhatikan, ada kata setelah di depan kalimat mendengar firman itu. Artinya, apa yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah bahwa persoalan utamanya bukan pada mendengar firman. Persoalan utamanya bukan pada mendengar firman, karena setiap orang mendengar firman. Kata setelah yang ditempatkan di depan kalimat mendengar firman itu mengindikasikan persoalannya itu pada responnya. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, bahkan respon ketika kita setelah kita mendengar firman Tuhan. Sudah saya kasih Tuhan, ada 2 respon yang dicatat oleh Alkitab dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Respon yang pertama adalah melakukan. Respon yang pertama adalah melakukan, yang diumpamakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 mulai itu kita melihat di sana, ya. Orang yang melakukan firman Tuhan itu disamakan dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sementara orang yang melalaikan firman Tuhan itu adalah respon yang kedua, yaitu orang yang melalaikan firman Tuhan dicatat oleh Matius itu diumpamakan sebagai orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kekasih Allah, kebodohan orang Kristen ini sebenarnya bukan karena mereka tidak mengerti. Kebodohan orang Kristen ini sebenarnya bukan karena mereka tidak tahu tentang firman Tuhan, tetapi lebih kepada mereka tidak mau mengerti, mereka tidak mau tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Itulah sebabnya saya sebut sebagai melalaikan firman Tuhan, ya, melalaikan firman Tuhan. Jadi orang bodoh itu, saya kasih Tuhan, bukan masalah kemampuannya, tetapi lebih kepada masalah kemauannya. Bagi orang yang bodoh, sudah saya kasih Tuhan, bagi orang yang bodoh, sejelas apapun firman Tuhan diterangkan, setajam dan sekeras apapun firman Tuhan itu disampaikan, itu tidak akan berpengaruh, itu tidak akan mempan terhadap orang yang bodoh. Itu sebabnya Amsal menasihatkan pada orang bijak, jangan berbicara di telinga orang bodoh. Itu tercatat dalam Amsal 23 ayat yang ke-9. Jangan berbicara di telinga orang bodoh, ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Nah, saudara saya kasih Tuhan, untuk menjadi bijaksana kita melangkah ke berikutnya. Untuk menjadi orang bijaksana sebagaimana digambarkan oleh Matius tadi yang mendirikan rumahnya di atas batu, maka
Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita belajar progres yang kedua atau perkembangan yang kedua yang harus dialami oleh orang Kristen sehingga dia bisa dikategorikan sebagai tanah yang baik. Yang kedua, apa tadi? Dalam Lukas 8 ayat 15 tadi, menyimpannya dalam hati. Yang kedua, menyimpannya dalam hati. Kita melihat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Silahkan dibaca. Mazmur 119 ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, mengapa kita menyimpan firman Tuhan itu dalam hati? Pemazmur ya memberikan alasan terbaiknya, yaitu supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, keadaan tidak berdosa inilah yang saya sebut atau bisa dikatakan sebagai melakukan firman Tuhan. Sebab kelakuan kita, perbuatan kita, tindakan kita, bahkan perkataan kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati kita. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi perkataan dan perbuatan kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita dapat menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita? Sebagaimana peralatan elektronik, hati kita itu memiliki input dan output. Ya, input dan output maksudnya adalah memiliki jalan masuk dan memiliki jalan keluar. Jalan masuk dalam hati kita itu adalah melalui mata dan telinga kita. Apa artinya? Artinya kita menyimpan sesuatu dalam hati kita itu melalui apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Sudah kasih Tuhan. Itu sebabnya berhati-hatilah terhadap mata Anda, terhadap mata kita. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melihat hal-hal yang apa, kita mendengar kata-kata yang sia-sia, karena itulah yang akan tersimpan dalam hati kita. Sementara itu outputnya, jalan keluar dari hati kita itu adalah mulut dan tangan kita. Kita mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam hati kita itu melalui perkataan kita dan melalui perbuatan kita. Tangan kita itu berbicara tentang perbuatan kita. Saudara kasih Tuhan, biasanya kita menginput, kita menyimpan sesuatu yang kita anggap penting dan berharga. Amin. Ya, biasanya kita menyimpan atau menginput sesuatu yang kita anggap penting dan berharga. Tidak ada orang itu membeli pisang, kemudian mengupas pisangnya, ya, kemudian memakan kulitnya dan membuang pisangnya, kecuali karena itu guyonan. Kecuali karena itu guyonan, itu ada seperti itu. Tetapi pada prinsipnya orang membeli pisang itu akan memakan pisangnya dan membuang kulitnya karena kulit itu sampah. Tetapi sayang sungguh sayang, sudah saya kasih Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang masih menyimpan sampah dalam hatinya melalui apa yang dia lihat dan melalui apa yang dia dengar, menyimpan sampah di dalam hatinya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 Rasul Paulus memberitahu pada kita apa itu sampah. Sampah itu adalah sesuatu yang kita lakukan atau kebanggaan kita, kejayaan kita, keuntungan-keuntungan kita sebelum kita mengenal Yesus. Sekali lagi, sampah adalah sesuatu yang kita lakukan sebelum kita mengenal Yesus. Di situ ada di dalamnya mungkin dendam, mungkin kebencian, iri hati dan lain sebagainya, ya, perzinahan dan lain sebagainya. Itu sampah, ya, itu sampah yang harus kita buang sebenarnya. Setelah kita mengenal Yesus, barulah kita bisa menganggap semuanya itu sampah. Nah, Rasul Paulus juga demikian. Rasul Paulus bisa menganggap semuanya yang dia lakukan sebelum dia mengenal Yesus itu sebagai sampah. Kenapa? Sebab Rasul Paulus punya mutu yang luar biasa. Apa mutunya? Mengenal Tuhan Yesus adalah segalanya. Kalau kita memiliki mutu seperti Rasul Paulus, maka kita bisa menganggap semua yang kita lakukan sebelum kita mengenal Yesus itu adalah sampah, sekalipun adalah kebanggaan kita, sekalipun itu adalah keuntungan kita. Sekali lagi, kalau kita memiliki mutu seperti Rasul Paulus, mengenal Tuhan Yesus adalah segalanya, maka kita bisa menganggap sampah semua yang terjadi sebelum kita mengenal Yesus. Mari miliki mutu ini. Mari kita ucapkan mutu Rasul Paulus ini bersama-sama, ya. Mengenal Tuhan Yesus adalah segalanya. Ucapkan bersama-sama saya. 1, 2, 3. Mengenal Tuhan Yesus adalah segalanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mengenal Tuhan Yesus adalah segalanya. Jika tidak kita menjadikan mengenal Yesus itu segalanya,
maka sampah itulah yang akan tersimpan dalam hati kita, dan yang keluar nanti adalah sesuatu yang menjijikkan, ya, sesuatu yang menajiskan, ya. Itu dibahas oleh Tuhan Yesus dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Sesuatu yang keluar dari kita, dari kehidupan kita, itu berasal dari hati kita, kata Yesus seperti itu, dan itulah yang menajiskan kita. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Inilah progres yang kedua yang harus dialami oleh setiap orang Kristen untuk menjadi tanah yang baik. Dia tidak hanya cukup mendengar firman Tuhan, tetapi dia harus menyimpan firman Tuhan itu dalam hatinya untuk dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataannya dan melalui perbuatannya yang saya namakan sebagai melakukan kehendak Allah, yang saya namakan sebagai melakukan firman Tuhan itu tadi. Yang ketiga, yang terakhir, yang harus terjadi, progres yang harus dialami oleh orang Kristen supaya menjadi tanah yang baik. Lukas pasal yang ke-8 ayat 15 tadi dalam bahasa Indonesia masa kini, ya, dikatakan mengeluarkan buah dalam kebenaran. Itu yang ketiga, ya, mengeluarkan buah dalam ketekunan, maksud saya, mengeluarkan buah dalam ketekunan, ya, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan bertahan sampai menghasilkan buah, ya, mengeluarkan buah dalam ketekunan, yang saya jadikan progres yang ketiga ini oleh bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan sebagai bertahan sampai menghasilkan buah. Inilah yang saya namakan ketekunan. Ketekunan adalah kunci orang Kristen untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita baca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36, silahkan dibaca. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Amin. Kita tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah itu hanya dengan melakukan kehendak Allah. Sekali lagi, kita tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah itu hanya dengan melakukan kehendak Allah. Saya akan memberikan contoh yang real. Ya, kita melihat ke belakang sejenak, ya, kilas balik melihat ke belakang sejenak. Ada beberapa rekan-rekan kita yang dulunya melayani Tuhan dengan menggebu-gebu, melayani Tuhan dengan luar biasa. Mereka memimpin pujian, main musik, singer, bahkan saya kenal seorang hamba Tuhan yang luar biasa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, apakah mereka tidak bisa dikatakan melakukan kehendak Allah? Ya, mereka sedang melakukan kehendak Allah melalui pelayanan mereka, saudara. Tetapi apakah mereka itu memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah itu? Saya berani mengatakan tidak. Kenapa? Sebab, kasih Tuhan, mereka tidak memiliki ketekunan. Mereka tidak ada sampai hari ini dalam pengertian mereka hilang dari peredaran. Nah, saudara kasih Tuhan, kita kembali pada firman Tuhan. Dari mana kita memperoleh ketekunan itu? Ya, supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, kita perlu ketekunan. Dari mana kita memperoleh ketekunan itu? Pada dasarnya, saudara yang kasih Tuhan, setiap orang itu memiliki ketekunan. Tetapi sadar atau tidak, ketekunan seseorang itu tenggelam dalam kenikmatan dunia, tenggelam dalam kenyamanan hidup. Artinya apa? Artinya kita tidak akan memperoleh ketekunan itu dari kenyamanan hidup kita. Ya. Ketekunan itu hanya dapat kita peroleh dari penderitaan, kesengsaraan, persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi. Itulah sebabnya seringkali Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tekun. Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, silakan dibaca. Roma 5 ayat yang ke-3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, hanya orang yang tahu pentingnya penderitaan yang bisa bermegah atas penderitaannya. Hanya orang yang tahu pentingnya penderitaan yang bisa bertekun dalam penderitaannya itu. Dan mereka itu disebut oleh Rasul Yakobus sebagai orang-orang yang berbahagia. Sebab tidak ada ketekunan yang sia-sia. Yakobus 5 ayat yang terakhir kita baca. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama ayat yang terakhir. Yakobus 5
ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara saya kasih Tuhan, inilah bukti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau kita bertekun dalam penderitaan kita akan berbahagia. Kenapa? Karena tidak ada ketekunan yang sia-sia. Kita belajar dari ketekunan Ayub di sini. Ketekunan Ayub luar biasa, dan kita tahu pula apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Janji-janji Tuhan sekali lagi hanya dapat kita peroleh apabila kita bertekun melakukan kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Saudara, saya rasa inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Biarlah setiap kita yang hari ini mendengar firman Tuhan, saya berharap semua jemaat bisa menjadi tanah yang baik, sehingga pada waktunya ketika Tuhan menaburkan benih firman-Nya itu dalam hati kita, firman itu dapat bertumbuh subur dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan tak kepalang tanggung 100 kali lipat untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita dudukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini yang telah hamba-Mu sampaikan. Tolonglah kami supaya kami menjadi orang Kristen yang dikategorikan sebagai tanah yang baik, yaitu kami mendengar kebenaran firman-Mu. Bukan hanya itu saja, kami menyimpan setiap bagian firman-Mu itu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mewujudkannya dalam kelakuan kami, dalam perilaku kami, dalam perkataan kami sehari-hari. Dan dengan demikian kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu yang tersimpan di dalam hati kami. Dan bukan hanya itu saja, kami dapat mengeluarkan buah dalam ketekunan, karena kami hanya dapat memperoleh apa yang Kau janjikan itu ketika kami bertekun melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Berkenanlah Engkau terus memimpin ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pokok doa kita mau menyanyi dengan suatu nyanyian Hatiku Tenang Berada di Dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, demikianlah Tuhan doa kami di hadapan-Mu, bahwa Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama haleluya datang dalam hadirat-Mu, merendahkan diri dan hati kami, membawa seluruh Tuhan pergumulan hidup kami hanya kepada Engkau. Engkaulah penolong kami satu-satunya, Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup kami. Tolong kami untuk selalu Tuhan
belajar mempercayakan diri dan berserah diri sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Kami Tuhan serahkan negara kami, bangsa kami yang tercinta ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu Tuhan apa yang kami alami, apa yang kami rasakan Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu terjadi atas bangsa kami, sehingga bangsa kami ini Tuhan dibebaskan dari wabah corona. Tolonglah Tuhan pemerintahan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, supaya diberi hikmat yang datang daripada Tuhan untuk dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik Tuhan. Tolonglah Tuhan memberkati Tuhan Yesus setiap warga negara Indonesia ini Tuhan, untuk mematuhi peraturan pemerintah sehingga tetap tinggal di rumah. Tolonglah ya Tuhan supaya yang sehat tetap sehat, dan yang telah terjangkit wabah corona ini diberikan jamaah Tuhan sehingga disembuhkan dan tidak ada korban jiwa lagi. Berkati Tuhan Yesus Kristus untuk tenaga medis, para dokter, perawat yang menangani pasien ini, diberi perlindungan yang datang daripada Tuhan, diberi hikmat yang datang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya wabah corona ini sudah berlalu dari bangsa kami, bahkan dari seluruh bumi ini Tuhan. Kami serahkan pekerjaan-Mu di mana saja berada. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, menolong mereka semuanya dalam pergumulan masing-masing ya Tuhan. Berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu di luar negeri, di dalam negeri. Semuanya diberkati, dilimpahi dengan kasih dan sayang Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mengenai Tuhan sakit penyakit, Tuhan mengenai masa depan, mengenai rumah tangga, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus senantiasa melindungi kami, senantiasa menyertai kami, dan senantiasa memberikan pertolongan kepada setiap kami dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami, apa saja yang akan kami kerjakan, lakukan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membuat berhasil. Berkati anak-anak balita dalam pertumbuhan dan kesehatannya. Tuhan menolong anak-anak kami dari bangku playgroup sampai perguruan tinggi yang sedang Tuhan belajar. Biarlah Tuhan menolong, memampukan, melindungi, memberi hikmat, kepintaran, kecerdasan yang datang daripada Engkau. Jamin Tuhan masa depan dan cita-cita anak kami, lindungi di dalam setiap pergaulannya. Tuhan menolong. Tuhan Yesus memberkati yang membutuhkan teman hidup maupun pekerjaan, beri yang terbaik dalam rumah tangga kami. Berikan keharmonisan dan kebahagiaan. Berkati Mbak yang sudah sepuh dengan ayam tentrem dan yang datang daripada Engkau ya Tuhan, dengan sukacita yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan permohonan kami, demikian Tuhan ucapan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sudah menerimanya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kita boleh berdiri bersama-sama dan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara kasih, mari kita mengangkat tangan kita buka di hadapan Tuhan, seraya mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Dia ada di sama-tengah kita dan rindu memberikan yang terbaik untuk setiap saudara dan saya. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, turunlah atasmu sekarang menjadi bahagian hidupmu segala berkat-berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan yang datang dari Allah Bapa Surgawi yang senantiasa mengasihi dan mencintai kita di dalam kasih sayang yang dari Yesus Kristus, serta berkat persekutuan, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang dijamin oleh Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian minggu pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan sudah datang pada kali yang kedua menjemput kita ke awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembalikan pekerjaan yang kudus dengan mantap memberkati, berkata amin.
buatlah hatiku sungguh-sungguh mengasihimu. Biarlah hidupku semakin melekat padamu.